Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan memperbaiki handle ataupun tiang koper yang stuck, tidak bisa ditarik seperti ini ya teman-teman. Barangkali koper teman-teman stuck kayak gini. Kita lihat apa permasalahannya. Jadi langsung saja kita buka teman-teman. Kita akan melihat apakah penyebab yang jadi nggak bisa ditarik ini ya teman-teman. Kalau kita lihat ya teman-teman, kita prediksi, kita tekan seperti ini, sepertinya tombol yang menekan tiang penyutupnya itu patah ya teman-teman. Jadi lebih jelasnya kita buka saja. Nah, kita langsung buka ya teman-teman. Kita gunakan obeng bunga teman-teman. Kita menggunakan obeng bunga. Nah, kita buka bagian ini, furing penutup ini. Kita akan melihat ada beberapa baut di sini ya teman-teman. Jadi kita langsung buka saja teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ya teman-teman. Nah, ini dan karena sepertinya sudah pernah dibongkar sama orangnya ya teman-teman. Untuk membuka ini teman-teman, di sini nih ada kenop, tapi kenapa dia tutup pakai solasi nih ya teman-teman? Saya pun nggak paham juga. Kita buang dulu solasi ini teman-teman. Di sini ada kenop, kita tekan kenop ya teman-teman. Karena tiangnya ini dia nggak bisa menekan kenop ini, jadi macet ya teman-teman. Hampir semua permasalahan tiang yang macet itu gara-gara ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada. Nah, kita buka ya teman-teman. Nah, di sini ada kenop ya teman-teman. Karena fungsi dari tombol ini dia menekan tiang kawat ya teman-teman. Dia menekan kawat untuk menekan tombol ini teman-teman, supaya dia bisa tenggelam dan ini bisa ditarik ya teman-teman. Kenop ini, nah seperti ini teman-teman, baru dia bisa keluar. Dan kita buka juga satunya ini teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, dia ada kenop. Kita tekan dulu, masukkan ke dalam, baru tarik teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pernah dibongkar teman-teman. Nah, ini tekan ya teman-teman, ini tekan, lalu kita tarik teman-teman. Nah, tarik seperti ini. Baru kita akan melihat di keadaan yang sini ya teman-teman. Kita buka juga ini teman-teman, biar senang. Lalu tarik ya teman-teman. Seperti ini. Nah, lalu untuk membuka ini ya teman-teman, ini bautnya ada di dalam sini teman-teman, di dalam sini teman-teman. Nah, kalau tidak terbiasa, orang tidak akan tahu ya teman-teman di mana baut untuk mengkaitkan, menghubungkan ini ya teman-teman. Jadi dia ada di sini teman-teman. Nah, ada di dalam sini teman-teman, bisa terlihat ya teman-teman dalam sini. Nah, untuk membuka penutup itu kita cari obeng yang agak panjang seperti ini supaya senang sedikit ya teman-teman. Nah, di kedua sisinya ini ada ya teman-teman. Nah, kita buka. Nah, di sana sudah terlepas sendiri ya teman-teman. Nah, bisa kelihatan kan di sini ya teman-teman, permasalahannya pasti patah teman-teman. Nah, tombol yang menekan kedua tiang itu patah teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk menyambungnya supaya tahan? Sebentar lagi saya akan menunjukkannya teman-teman. Nah, ini tombol kan fungsinya untuk menekan tiang sepatu ini ya teman-teman, tiang kawat yang bersepatu. Nah, satu di sini dan satu di sebelah sini ya teman-teman. Nah, jadi kalau tidak imbang dalam menekannya ini ataupun terjadi patah seperti ini, dia tidak akan bisa ditarik ya teman-teman. Kalau dipaksa-paksa ditarik semuanya, jadi kenop semua ini akan rusak dan per-pernya itu akan lepas semua teman-teman.
Nah, jadi permasalahannya hampir di setiap semua koper itu di yang tiangnya nggak bisa ditarik itu, dia kebanyakannya yang saya temui adalah patah di bagian tombol seperti ini ya teman-teman. Dan ini kalau kita membelinya, kalau tidak satu set itu tidak ada teman-teman. Jadi kita harus jika mau hemat adalah caranya memperbaikinya dan menyambungnya kembali gimana supaya dia tahan dan kembali semula teman-teman. Jadi caranya adalah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk menyambung tombol plastik ini ya teman-teman, kita memerlukan dua jenis lem ya teman-teman. Yang satu lem Devcon seperti ini ya teman-teman, dan lem Korea teman-teman. Nah, fungsi daripada lem Korea ini adalah kita agar mudah dalam membuat dia center kembali dulu ya teman-teman, agar dia kembali center. Kalau tidak lurus ataupun center seperti asalnya, nanti tiang itu tidak akan sama ya teman-teman. Jatuhnya tiang waktu kita tekan ke bawah itu tidak akan sama ya teman-teman. Nah, kita lem Korea dulu agar dia kembali pada asalnya, persis seperti asalnya ya teman-teman. Karena barang ini kalau tidak beli satu set itu tidak ada ya teman-teman, tidak ada. Jadi kita harus memperbaikinya. Nah, setelah lurus seperti ini, baru kita memperkuatnya teman-teman. Kita harus menambahkan sesuatu ya teman-teman, agar dia terhubung lagi dan lebih kuat. Nah, fungsinya dari lem Korea ini hanya untuk mengembalikan seperti asal dulu, cuman dia masih belum kuat, dan kita akan memperkuatnya lagi dengan menggunakan lem ini dan ditambahkan. Nah, di sini saya akan menggunakan besi seperti ini ya teman-teman. Bisa didapatkan di penjepit buku ataupun kertas ya teman-teman. Nah, ini pun sudah kuat dan kita harus mengukurnya untuk bisa fit masuk ke sini teman-teman. Kita akan menambahkan seperti ini dan mengikuti bentuk lekukan ini ya teman-teman, agar dia betul-betul duduk presisi. Itu maksudnya teman-teman. Patahkan dulu dan kita bentuk ya teman-teman. Nah, seperti ini baru kita akan mengelemnya ya teman-teman. Kita akan mengelemnya. Nah, kita akan penuhi dia dengan lem ya teman-teman. Kalau sudah terisi besi, kita akan penuhi dengan lem. Campurkan lemnya dulu ya teman-teman. Ini lem lebih kuat untuk jenis plastik ya teman-teman, daripada yang Dexton itu lebih kuat ke besi ya teman-teman. Jadi ini saya pilih yang lebih kuat ke plastik teman-teman. Kita campurkan ini dulu ya teman-teman, agar dia kuat. Kita aduk-aduk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita isikan ke bagian yang ini ya teman-teman, kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini supaya dia tahan ya teman-teman, dan tidak akan patah lagi ya teman-teman. Seperti ini. Banyak-banyak tidak apa-apa ya teman-teman, agar dia padat, terisi, dan jadi dia akan kuat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita habiskan saja teman-teman dulu. Setelah itu baru kita pasang ininya ya teman-teman. Pasang ini, dan kita jangan sampai terkena tempat pernya ini, nanti agak susah ya teman-teman. Nah, kita pasang balik. Nah, kita tekan ke dalam ya teman-teman. Kita tekan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, agar dia kuat teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, agar dia kuat. Dan kita tutup lagi dengan sisa lem ini teman-teman. Dia akan kuat teman-teman. Jadi permasalahan tiang koper yang biasanya nggak bisa ditarik itu kebanyakan dari ininya ya teman-teman. Dia patah teman-teman. Ini memang mudah patah karena
kenop itu dia belum masuk betul ya teman-teman. Kadang tiang itu tidak sejajar teman-teman. Nah, keadaan tiang ini dia tidak sejajar ataupun tertekan di salah satu dan dipaksa-paksa terus ya teman-teman. Dipaksa, ditarik-tarik semua, hasilnya bagian ininya pun bisa rusak juga teman-teman. Kalau dipaksa-paksa terus ini bisa pernya ini bisa terlepas teman-teman. Padahal permasalahannya hanya langsung di sini, seperti namanya orang nggak tahu lah. Begitu lah. Nah, ini terus kita hanya tinggal menunggu kering saja ya teman-teman. Dan kita rapikan seperti ini tepi-tepinya. Nah, ini sudah kuat ini teman-teman. Ini sudah tahan, lebih tahan daripada membeli yang baru, karena yang baru akan patah juga ya teman-teman. Nah, kita hanya tinggal menunggu dia kering teman-teman. Menunggu dia kering. Nah, tapi jangan sampai penguat itu jangan sampai menghalangi tempat ini ya teman-teman. Nah, per ini teman-teman. Nah, karena per ini yang mengembalikan button itu teman-teman. Nah, hanya seperti ini. Kita tunggu kering dan kita akan memasangnya kembali nanti ya teman-teman. Dan lemnya ini harus kita bersihkan teman-teman, agar nanti tidak mengganggu kelancarannya naik turunnya itu ya teman-teman. Kita harus bersih ini tepi-tepinya ini teman-teman. Jangan belepotan. Nah, itu. Oke teman-teman, kita sudah tunggu beberapa jam ya, sudah kering ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini ya teman-teman, sudah saya penuhi dengan lem Devcon. Nah, dia sudah menyatu dengan plastiknya ya teman-teman. Lem Devcon itu lebih kepada plastik daripada besinya, lain dengan lem yang satunya ya, epoksi itu ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini, dan saya sudah sambungkan besi di sini ya teman-teman. Jadi dia akan lebih tahan daripada kita beli baru yang itu pun satu set ya teman-teman. Jadi langsung saja kita rakit kembali teman-teman. Kita rakit kembali. Jangan lupa untuk memasang pernya ini. Kita pasang seperti ini ya teman-teman. Kita pasang kembali. Setelah itu kita pasang kembali bautnya ini ya teman-teman. Baut yang di dalam sini teman-teman. Kita pasang. Sebelahnya lagi. Kita pasang penutupnya. Lalu kita pasang baut ini teman-teman. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman, sudah bisa kembali, dan langsung saja kita coba ke kopernya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang rakit kembali ya teman-teman. Nah, bagian yang ada lubang bautnya ini di sebelah dalam ya teman-teman. Kita buat sebelah dalam seperti ini, dan kedua-duanya sama teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita terbalikan ya teman-teman, biar senang. Terbalikan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Tuh. Setelah besi kita masukkan teman-teman, baru kita besi ini masukkan ke dalam yang nggak ada bautnya ya teman-teman, yang nggak ada bautnya. Nah, kita masukkan, nah sampai betul masuk teman-teman, sampai dia betul-betul masuk ke dalam lubangnya ya teman-teman. Dan satunya juga sama, lalu kita masukkan teman-teman. Kita masukkan, nah seperti ini, dan satunya juga ya teman-teman sama. Nah, betul-betul dia masuk ya teman-teman. Nah, baru kita pasang bautnya ya teman-teman. Ada yang komen teman-temannya 747 mas. Biasalah ya teman-teman, namanya canggung ya teman-teman. Kita masukkan, kita baut kembali ya teman-teman. Nah teman-teman, kita pasang bautnya semua.
keempat baut ini harus kita pasang ya teman-teman, karena dia kuat. Kalau ditarik nggak lepas handlenya ini teman-teman. Sudah terakit dan sekarang kita pasang ke kopernya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang handle sudah terakit ke kopernya kembali dan sekarang sudah lancar ya teman-teman, sudah kembali normal. Jadi hampir ke semua permasalahan tiang koper yang tidak bisa ditarik itu adalah patah di bagian tombolnya ini ya teman-teman. Jadi hanya seperti itu saja teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon dukungan subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di tutorial saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.